Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bi, berjumpa dengan Aca di Muda Berkarya. Seperti episode sebelumnya, di Muda Berkarya hari ini akan menghadirkan anak muda yang berprestasi dengan karyanya yang juga memotivasi dan menginspirasi. Nah, hari ini spesial akan menghadirkan seorang art performer, yaitu Muhammad Fatur Rizky. Kita sapa dulu. Selamat pagi Bang Fatur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang lain. Halo Sobat Bi, Sobat Bi, apa kabar? Saya di sini Fatur Rizky akan sharing bersama Kak Aca. Betul, bersama Aca gitu. Jadi menuju puasa ke berapa ya sekarang? Berapa hari ya? Pokoknya belasan ya? Ya pokoknya belasan. Gimana? Apakah masih sehat, sentosa, sejahtera, bahagia? Kalau dilihat dari badan sih udah kelihatan sehat, sejahtera, selamat dan sentosa ya. Udah kayak perjalanan mudik gitu. Masya Allah. Karena kayak nggak ada bedanya kalau dilihat dari porsi tubuh ya. Kayak tapi bisa dibilang pas lagi puasa ini jadi lebih fit sih. Karena mungkin bisa lebih teratur kali ya dari segi kegiatan, dari segi asupannya juga. Jadi energinya juga yang dikeluarin sesuai gitu. Jadi nggak terlalu diforsir banyak buat ngeluarin. Terus makannya juga kan kadang juga energi keluar banyak, makan juga banyak kan. Sekarang kan energinya lumayan banyak tapi asupannya lebih sedikit gitu. Jadi lebih fit berasanya jadi gitu. Berasa lebih sehat ya Bang ya. Betul, walaupun kita emang bugar gitu kan. Harusnya bugar. Nah, terus nih Bang Fatur itu merupakan seorang art performer gitu ya. Dan kemarin berhasil menjadi salah satu gitu ya, memerankan tokoh di teater musikal Cek Toko Sebelah gitu. Nah, tapi sebelumnya nih, sebelum lebih jauh kok jauh sih? Tapi sebelumnya lebih jauh bahas ke sana gitu ya. Mau tanya dulu, kira-kira Bang Fatur itu udah berapa lama berkecimpung di dunia art performer? Ini sih dimulai dari 20 tahun silam. Bentar, 20 tahun. Oh ya. Sejak aku umur 3 tahun Udah tua ya. Jadi ya ini sih di waktu kecil itu udah dikasih rangsangan sama orang tua, stimulus tuh buat kayak show di depan umum. Dimulai kalau nggak salah umur 3 tahun tuh ibu tuh seneng banget kalau anaknya ayo tampil depan umum. Widih. Fashion show segala macem walaupun Kartinian. Jadi menurut beliau tuh kayak luar biasa, jadi satu hal yang membanggakan mungkin ya buat dirinya, karena suatu hal yang bisa ngelihat anaknya di depan umum tuh jadi sesuatu hal yang baru gitu di hidupnya kan. Nah terus pas masuk ke tahap SD akhirnya jadi suka sama dunia showbiz. Jadi kalau ngelihat acara-acara di TV, kalau ngelihat ada program suatu talent search atau apapun itu, jadi suka banget. Dulu tuh sering banget ikut kayak audisi nyanyi. Terus pokoknya dari satu TV ke TV yang lain. Ya walaupun waktu itu nggak sadar sih sebenarnya punya potensi itu atau enggak gitu. Yang penting ikut dulu aja karena udah terlalu ke influence sama hal-hal yang karantina gitu. Kayak kalau di karantina asik. Ternyata di 2020 ke 2022 di karantina nggak asik juga ya. Karantina di rumah aja gitu kan. Iya betul. Nah dari situ ikut satu ajang namanya audisi anak lenong. Kalau zaman dulu tuh namanya lenong bocah. Nah jadi dari ikut audisi anak lenong itu sekarang TV-nya udah nggak ada ya, di salah satu TV swasta Indonesia. Itu kalau nggak salah dari ribuan ke ratusan sampai 67 besar. Wow. Nah di tahap 67 besar itu jadinya kita dijuriin langsung sama juri-juri artis. Almarhum Didi Petet, terus Bang Dery Darusman kalau nggak salah ya, sekarang tergabung dalam Asosiasi Pelawak Indonesia kalau nggak salah. Sama satu lagi dulu tuh ada terkenal tuh namanya Monox, setiap ngomong belakangnya X. Ini kayak Monox gitu deh. Okex. Nah, Okex gitu. Nah dari situ akhirnya kok ngelihat banyak teman-teman yang masuk ke top 67 itu kenal satu sama lain tapi dibawa oleh satu pembimbing gitu. Ternyata mereka adalah bawaan sanggar. Sanggar acting gitu ya. Jadi kayak klub teater ataupun yang lain sebagainya. Akhirnya karena ibu saya tadi punya jiwa-jiwa petarung kuat untuk melihat anaknya juga terjun di situ, dicemplungkanlah saya ke dalam situ. Akhirnya dari situ kenal dunia teater, acting, terus juga di sana belajar
apa namanya, kalau pertunjukan teater kan kadang ada musiknya juga, ada dance-nya juga. Itu juga walaupun kecil-kecilan tapi tetap kita yang meranin, bukan pakai orang ketiga gitu. Jadi kalau ada part dance, dancer yang dipakai enggak, tapi kita juga gitu. Nah dari situ akhirnya belajar sedikit banyak dari tahun kurang lebih 2006 2007. Nah setelah masuk sanggar teater, mainin beberapa naskah, akhirnya sampai ke tahap yang casting dan sampai 2012, dan cut off baru mulai lagi di 2021 2022. Jadi ada kurang lebih breaknya itu 10 tahun buat ada di dunia teater lagi. Banyak kepanjangan ya. Enggak, berarti memang dari kecil ya gitu. Maksudnya Bang Fatur udah dikenalkan, terus kemudian coba aja dulu, akhirnya mencoba, tahu-taunya kayak jodoh ternyata di dunia art performer ini gitu ya. Bener. Jadi kayak nggak ada juga kayak di apa namanya, lo harus jadi ini gitu. Lo harus jadi, nggak ada, tapi kayak ngalir aja, tiba-tiba suka gitu. Karena tadi mungkin ya, karena sering lihat showbiz di TV, jadinya kayak ada rasa pengen mau gitu. Termotivasi gitu ya. Termotivasi. Itu sih yang ke-influence banget dari hal-hal kecil kayak gitu, akhirnya impact-nya besar juga buat sendiri gitu. Wah, luar biasa. Jadi suka karena terbiasa gitu ya Bang. Keren bener. banget. Nah, terus kira-kira nih Bang, Bang Fatur merupakan art performer dari teater musikal Cek Toko Sebelah. Mungkin boleh disampaikan kira-kira teater musikal Cek Toko Sebelah itu seperti apa Bang? Oke. Kayak semua orang tahu lah ya, Cek Toko Sebelah itu adalah karyanya Ko Ernest Prakasa. Ini sudah dituangkan dalam bentuk film dan juga dilanjutkan dalam bentuk series kan di beberapa platform platform media, kayak ya ada banyak lah ya, dan di salah satu platform tersebut sudah ditayangkan seriesnya Cek Toko Sebelah. Nah kali ini dibentuk lagi dalam bentuk yang lain. Formatnya sudah ada film, sudah ada series, akhirnya diberikan suatu wadah dalam bentuk teater musikal gitu. Jadinya, warna barunya dari situ betul, ya. Betul. Jadi dikasih warna baru. Cek Toko Sebelah dihadirkan dalam bentuk panggung sandiwara dan dikemas dalam teater musikal. Jadi ada actingnya di sana. Kayak di film, tapi ditambahin lagi ada dance-nya, ada juga musiknya dan live semuanya dimainkan di dalam satu waktu di atas panggung gitu. Wow, kebayang sih harus berakting juga, terus harus ngafalin koreo juga gitu kan, harus nari juga gitu kan. Aduh itu kayak effortful ya. Mungkin buat orang kalau dibilang effortless walaupun berangkatnya dari backgroundnya masing-masing ya Cak. Kadang ada yang ini karena dibilang teater musikal itu kan harus punya tiga unsur. Ada acting, ada singing, ada dancing. Jadi di saringnya itu ada yang benar-benar backgroundnya acting, ada yang benar-benar backgroundnya dancing, sama backgroundnya singing kan. Jadi jarang banget yang satu orang tuh nguasain tiga-tiganya. Jadi buat satu orang walaupun dia nguasain di satu bidang, tapi buat ke bidang lainnya, susah sekali. Harus lebih tinggi lagi ya. Bener, gitu. kayak effort lagi. Jadi pas masuk ke situ sama-sama berangkatnya dari starting point masing-masing. Tadi backgroundnya masing-masing. Jadi jalannya bareng dan mulus gitu loh. Jadi nggak ada yang saling ngedahuluin dan nggak ada yang ngerasa siapa yang paling tinggi, siapa yang paling bisa gitu. Kalau Bang Fatur berarti starting pointnya dari teaternya itu ya? Bisa dibilang dari actingnya sih. Dari actingnya maksudnya. Betul. Oke. Nah, terus sebelum menjadi pemeran dari Bang Ojak gitu ya, pasti kan melalui tahap audisi yang sepertinya cukup panjang dan cukup padat gitu. Nah, itu seperti apa audisinya, Bang? Ini exciting banget sih. Awalnya tuh dimulai dari tahap audisi online. Jadi audisi online karena teater musikal Cek Toko Sebelah ini diadain sama Ko Ernest yang wakil di Star Vision Plus. Terus kerjasamanya sama satu wadah bisa dibilang perkumpulan Indonesian Youth, specifically in performing arts gitu. Jadi emang sebuah wadah seni pertunjukan namanya Jakarta Move-In. Nah, Jakarta Move-In ini emang udah konsisten mengadakan beberapa pertunjukan musikal. Yang sangat terkenal tuh musikal Petualangan Sherina. Nah, akhirnya kerjasamanya tahun ini sama Ko Ernest Prakasa buat Cek Toko Sebelah. Akhirnya aku follow tuh waktu musikal Petualangan Sherina. Seru nih ya gitu kan.
Terus ternyata ada lagi, terus pas dilihat ada banyak karakter di situ kan, ada apa guideline-nya kayak tentang apa background cek toko sebelahnya, terus peran yang dibutuhin apa aja. Pas dilihat kok ada yang mirip nih karakternya gitu. Bukan mirip sih, lebih ke kayaknya bisa nih di sini gitu. Karena apa namanya, yang paling gampang itu kan kayak kita kayak ada locker nih, Cak. Kita kan kadang backgroundnya apa ya yang bisa kita masukin di perusahaan itu gitu kan ya. Nah gitu yang bisa kita angkat dari diri kita yang masuk ke dalam situ tuh di peran apa. Ternyata ada peran ojak. Akhirnya audisi apa namanya tahap pertama ada info pengumuman, kita stay tune terus-terusan, bahkan notifnya kita nyalain tuh. Wow. Audisi online. Jadi audisi online ada dua hal yang kita upload, itu audisi nyanyi. Jadi kita duetin video yang diupload dalam bentuk instrumen gitu, atau duetin video dance yang udah ada, atau dua-duanya. Jadi bisa nyanyi, bisa nari. Kebetulan saya nggak bisa nari. Nari saya lebih ke nari Betawi yang masih abstrak. Akhirnya apa namanya yang bisa bisa diusahakan lebih lah dalam bentuk nyanyinya gitu, dan dimasukin pas lagi nyanyi itu karakter sedikit gitu pas lagi nyanyi, ekspresi karakter. Nah, pertama. Terus pas kita lihat insecure juga nih ngeliat ada hashtag audisinya itu sampai ribuan, bahkan sampai akun-akun yang bisa dibilang verified lah ya. Gitu. Jadi kan ada banget treasure-nya buat ya udahlah gitu. Kalau mau lanjut mungkin rezeki, nggak lanjut mungkin emang rezekinya di tempat lain gitu kan ya. Klasik sih, tapi it works kan. Iya betul. Ternyata dikabarin lulus, masuk ke tahap kedua, yaitu tahap namanya walk in offline. Nah, tahap kedua offline-nya ini kita di tes tiga-tiganya, singing juga, acting juga, dancing juga. Jadi pertama dancing, kita dijejerin banyak orang, ada koreografernya itu di situ ngasih gerakan. Kalau nggak salah 6x8, terus 2x8-nya freestyle. Jadi 6x8 dari dia gerak, 2x8-nya freestyle. Freestyle-nya saya freestyle Betawi. Gitu-gitu. Kebayang. Background dari Nandak Betawinya kan. Pernah kita bareng di situ. Itu terus masuk ke ruangan seperti ini buat tahap singing sama actingnya. Di tahap singing itu tuh kayak sebelumnya udah dikasih guideline-nya itu suruh nyiapin lagu ballad 1 sama lagu upbeat 1. Harus Indonesia. Akhirnya pas siapin lagu apa. Aduh, nggak hafal banyak lagu nih. Paling Indonesia Raya ataupun yang sering kita ulang-ulang aja kan. Walaupun lagu yang viral pun kayaknya cuma hafal part itunya doang gitu kan. Akhirnya pas di onsite nyanyinya bener-bener offside. Bilang, "Kak, mohon maaf, saya genrenya lain. Saya cuma bisa nyanyi lagunya Melayu atau dangdut." Nyanyi dangdut. Oke, nyanyi dangdut, nyanyilah dangdut. Lagu apa tuh waktu itu? Lagu apa ya? Kalau gak salah Termiskin di Dunia. Itu lagu dulu banget sih. Tapi apa namanya mungkin langsung ke ininya situ aja, langsung kepikirannya ke situ. Sama diminta satu lagi Bujangan. Jadi lagu Bujangan Rhoma Irama dinyanyiin juga 2 kali. Abis itu ada partitur. Partitur kita suruh baca lirik ada guideline nyanyi, ada tangga nadanya, ada liriknya. Jadi ngikutin nada-nada gitu. Terus nanti dimainin melodi, kita bisa masuk atau enggak gitu. Nanti dilihat. Setelah kelar itu baru masuk ke acting. Actingnya awalnya disuruh improve, terus kedua baca teks, ketiga lepas teks, keempat improve benar-benar permintaan dari dia gitu. Terus saya bilang, tapi saya bawa karakter saya, Kak. Oh boleh, silakan. Jadi karakter Betawi yang saya masukkan ke dalam situ. Kebetulan juga pas lagi audisi online itu kayak disuruh masukin karakter apa yang mau kamu masukin nih. Mau jadi siapa? Itu langsung aja. Jadi ojak. Karena kayak kelihatannya Betawi tukang warung, terus kayak selebor lah bahasa orang Betawi, yang kayak petantang petenteng, yang nggak nuntut banyak hal dan nggak ada spesifikasi good looking. Lah kalau good looking saya mah goodbye. Jadi kayak gak dapet itu. Akhirnya dari situ masuk 100 besar lah itu ya di tahap offline itu. Tahu-tahu masuk ke tahap selanjutnya, tahap callbacks. Di tahap ketiga, callbacks itu kayak satu peran direbutin sama beberapa orang. Paham kan? Jadi kayak ojak, ada misalnya 4-5 orang gitu. Jadi kayak disuruh langsung mainin satu scene-nya, dikasih naskah, mainin di situ.
Jadi kurang lebih ada 20-30an orang lah. Akhirnya baru officially disebutin yang lolos itu yang ojek dia, yang jadi Naryo dia, Ipeh dia, Yadi dia dan lain sebagainya gitu. Akhirnya sampailah gitu pada officially mendapatkan Peran ojak. ojak. jadi ikonik ojak jadinya. Iya, kan relate juga kan Muhammad Fatur Rizky Fatur Rozak gitu. Ah iya bener. Ojak. Tapi ada yang bilang gitu tahu. Jadi kita setelah oprek talent, oprek cast itu ada oprek kru, Cak. Jadi kru juga dioprek, teman-teman. Jadi kalau kepo nih dengan urusan teater musikal ini, jadi semua orang bisa terlibat di atas panggung sama di belakang panggung. Kayak tim artistik, tim apapun itu, tim usher, tim runner, tim stage crew, semuanya itu bukan dari itu tapi melalui oprek juga. Nah, ada dari salah satu kru bilang kayak, "Ih, kakaknya lulus gara-gara namanya mirip ya, Fatur Rizky jadi ojak." Terus ada lagi yang karakter Naryo ternyata namanya Urip Waluyo, jadi sama-sama yo gitu. Cocok Terus lagi. kayak iya, jadi kayak enggak, ini kebetulan aja, kebetulan KTP saya sama, saya juga nggak ganti akte gitu, jadinya Fatur Rizky aja gitu. Kebetulan emang apply-nya ojak, jadi kayak emang mirip sih. Iya. Ya awalnya juga notisnya kayak Muhammad Fatur Rozak bukan Fatur Rizky. Kirain dari Kayak situ. Gak juga karakternya ternyata kita Iya. lihat. Ternyata banyak banget tahapan-tahapan audisi dan itu tuh nggak cuma puluhan atau ratusan tapi ribuan. Bisa dibilang gitu Bisa sih dibilang ya. gitu untuk mendapatkan satu peran, tapi ternyata dirimu lah pemenangnya. Wow. Mungkin karena laki, ya iyalah lihat tuh, bener-bener kayak cocok buat ngangkat galon, ngangkat kerdus, ya kan, bener-bener orang warung gitu loh. Mungkin kalau jadi kayak, mohon maaf temen-temen yang lain, ya tempatnya saya isi lebih dulu gitu. Jadi karakternya mungkin lebih deket dan lebih dapet gitu. Lebih mudah didalami gitu. Betul, ya karakter si gak Ojak usah ya. didalami dari luar, tukang warung gitu. Orang jadi udah kemain situ tukang warung ya. Aduh, oke kalau gitu kita mau break sebentar. Oke. Jadi setelah pesan-pesan yang satu ini kita akan kembali lagi. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting, gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Kembali lagi di Muda Berkarya bersama Aca dan juga Bang Fatur. Kita masih ngomongin perjalanan Bang Fatur untuk bisa mendapatkan peran yang sangat luar biasa tersebut gitu ya. Nah, tapi mau tanya dulu kira-kira nih, sebelum ikut audisi online gitu, motivasi apa yang membuat Bang Fatur akhirnya memutuskan kalau ikut deh gitu? Motivasi itu pas banget. Setiap gak tahu ya, tadi kan ku bilang ada gap sekitar kurang lebih 10 tahun ya, dari 2012 ke 2022 itu kayak vakum dari dunia teater. Tapi di tahun selama 10 tahun vakum itu ternyata ku tuh secara nggak langsung nyari skill baru gitu loh, kayak ngedalamin hal lain tapi bukan di atas panggung gitu. Jadi kayak ngedalamin bahasa, terus ilmu komunikasi lainnya dan skill-skill lainnya berkaitan sama komunikasi. Akhirnya setelah lulus SMA itu baru kepikiran lagi buat kayak balik ke panggung lagi, asik deh. Makanya ikut beberapa kegiatan yang ada di atas panggungnya gitu, melalui beberapa ajang gitu kan. Dari situ secara nggak langsung ikut sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya ku simpulin kayaknya tiap tahun ada hal baru nih yang mau ku coba kan. Akhirnya di 2022 ku buka kayaknya harus unlock skill baru deh. Gitu. Akhirnya ku belajar buat dance. Nggak tahu kenapa tiba-tiba mau dance. Dance-nya nggak tahu terserah deh, mau itu traditional dance atau itu modern dance, contemporary dance, nyoba aja gitu. Nah dari situ tiba-tiba dikelompokin nih dari ikut satu pelatihan itu. Yang yang udah pro satu grup, yang pro juga di bawahnya, tapi yang basicnya lebih ke tradisi jadi satu grup. Akhirnya yang bisa gerak tapi nggak pro satu grup. Nah itu aku di situ. Terus di sana ternyata dikasih
challenge buat bikin satu karya dikasih temanya genre drama musikal, teater musikal. Jadi kan kayak dejavunya tuh pas lagi ikut cek toko sebelah. Iya. Karena itu beneran beda sebulan doang gitu loh, Cak. Jadi itu ikut di bulan Juli, lanjut ke Agustus, hal yang sama beda tempat, jadi sama-sama show. Jadi satu show-nya skalanya kecil lah. Pas di Agustus skalanya lebih besar. Bikin drama musikal, tahu-tahu pas kelar itu bener-bener setelah dapat seminggu dapat info teater musikal itu. Jadi kayaknya langsung kepikiran kayak ininya kayak gue disuruh balik lagi deh. Ngerti gak sih? Kayak Paham. walaupun kayaknya kepedean, tapi secara nggak langsung kan kayak ada hal-hal yang membangunkan tidur lamanya kita kembali kan. Kayaknya lu tetap di jalur yang sama deh. Bisa kalau lu masih mau perjuangin gitu. Gitu jadinya cara nggak langsung kayak bangkitin lagi hal-hal yang udah lama terkubur gitu. Jadi dipantik lagi gitu ya. Dipantik lagi sama kegiatan lain. Padahal nggak ada niatan buat kesana gitu. Ternyata dikasihnya lebih kalau tulus jalanin. Betul. Itu dia betul. Kalau tulus setuju banget. Aduh, lagi habis sahur apa tadi saya? Bisa ngomong begini. Tiba-tiba ya. Tapi itu betul. Tiba-tiba. Yang penting kita tulus mau gitu ya dan Ya ikhlas kan? ngejalaninnya. Ya kan? Betul. Iya. Apalagi sekarang kayak Aca sekarang. Kalau Kenapa saya tuh? jadi hostnya, Aca lebih panjang ngobrolnya. Aduh, takut banget. Nah, terus nih Bang, kira-kira di saat audisi itu kan banyak banget step-stepnya. Step-step itu kan banyak ya Mas ya. Mas Bang. Kira-kira tantangan apa yang dihadapi selama proses audisi itu? Mungkin pas proses audisi tantangannya itu ya tadi ngelihat dari orang backgroundnya macam-macam. Insecure kita kan muncul ketika ngeliat orang gak sih? Dan kita ngerasa kayak nggak ada apa-apanya nih kita gitu. Jadi ciut kan. Karena padahal secara nggak langsung kalau mau ngelakuin suatu hal itu ngelihatnya di diri kita dari waktu ke waktu aja kan, yang apple to apple gitu. Jadi lo yang dulu sama lo yang sekarang tuh sebenarnya upgrade. Tapi kebetulan kita dikasih lihat sama buah-buah yang lain bahasanya. Kita anggap diri kita jeruk lah. Atau iya lah jeruk lah. Jadi orange to orange. Jadi kelihatan kan perkembangannya. Tapi karena disatuin sama anggur, sama kiwi, sama ini. Jadi kan kita ngeliat ada sawo lah segala macam. Kita kan ngeliat kayak macam-macam buah yang lain kan. Dan kita ngeliat ada karakteristiknya sendiri. Jadi itu yang buat kita agak ngedown gitu. Padahal pas dilihat ternyata yang tadi gue bilang, nari Betawi ngapain sih? Gitu kayak abis ku nyanyi dangdut aja. Itu keluar ruang audisi itu yang kayak ngapa nyanyi lagu dangdut sih? Terus kayak nyalain diri sendiri gitu. Karena yang lain tuh lagi nyanyi lagu yang viral gitu loh. Walaupun dirimu tak bersayap segala macem. Ini nyanyi dangdut gitu kan. Ternyata gara-gara dangdut gue lolos jadi ojek. Gara-gara dangdut ya betul. Iya bener. Jadi kayak pas lagi ngumpul bareng semua cast. Kan cast yang tahap audisi dikasih tahu dan cast dan special cast juga dikasih tahu kan pemain utamanya. Di situ ada Om Chandra Satria sebagai Ko Afuk. Pemilik toko Jaya Baru. Terus ada Tante Lea Simanjuntak, penyanyi Indonesia yang siapa sih yang nggak kenal beliau, yang udah kemana-mana lah kiprahnya di dunia nyanyi. Terus ada juga Koh Morgan Oey, Morgan Smash. Terus ada juga Christo Immanuel, influencer dan juga content creator. Ada juga Dwina Win, pemain juga di musikal. Dan juga ada Kanisa Saryanti kalau nggak salah ya namanya. Dia juga pemain musikal. Dan itu semua kan jadi pas kita ngumpul bareng, jiper makin ada dong. Terus kayak, aduh mau kenalannya gimana ya? Akhirnya dari situ kenalinnya kayak tadi aja. Gara-gara dangdut saya lolos jadi ojek. Jadi orang kenalnya itu dangdut, itu ojek. Iya, gitu. Jadi karakter khas ya gitu. Iya gitu, karena pas unik. kenalan bingung mau ngomong apa. Karena ya udah ngangkatnya dari audisi aja deh. Segala macam. Jadi udah keciri itu dangdut. Jadi orang-orang kalau ngelihat gue tuh udah kayak pengen nabuh gendang aja. Udah pengen nyanyi dangdut aja bawaannya, jadi gitu aja. Kurang lebih kayak gitu lah. Nah, berarti memang intinya tuh tantangan yang dihadapi tuh dari eksternal tuh pasti ada gitu. Cuma gimana Bang Fatur untuk bisa
melewati, bisa menghadapi itu gitu, insecurity dari diri sendiri yang bisa bisa diatasi gitu ya Bang ya. Benar, bisa kita kontrol kan. Kalau seandainya ego ya. Iya betul. Jadi memang untuk eksternal ada pengaruhnya, tapi tidak sebesar itu. Betul, Tetap balik tidak lagi ke sebesar diri itu. sendiri gitu ya Benar. Bang ya. Oke. Punya prinsip sih kalau ikut lomba apapun ya, entah dalam skala audisi project besar atau lomba-lomba biasa di atas panggung, itu kayak punya ya udah, let it flow aja and be the best version of yourself. Karena kayak susah nggak sih buat jadi masuk ke dalam standarnya orang gitu. Orang tuh pengen begini gitu. Aduh, kayaknya gue mohon maaf deh gitu, mohon maaf lahir dan batin nih, kayaknya nggak bisa. Kita bisa jadi diri kita sendiri gitu. Jadinya ya udah jadi diri kita sendiri, akhirnya itu yang mungkin bisa melekat di pemikiran orang-orang. Wah, ini orang yang begini nih, dia orang yang begini. Nah, karena uniqueness itu mungkin yang jadi suatu karakter yang dimiliki oleh seseorang sehingga gampang diingat dan gampang dihafal. Setuju. Ini juga jadi highlight nih buat Sobat Bi, kira-kira daripada insecure ngeliat orang lain gitu kan, lebih baik coba ngeliat ke diri sendiri dan jadi versi terbaik diri kita sendiri gitu ya Bang ya. Gokil. Acah banget ini. Nah, terus kan sudah terpilih nih Bang menjadi tokoh ojek gitu. Nah, selama proses latihan gitu kan, di saat memerankan sebagai tokoh tersebut, kira-kira tantangannya apa lagi gitu Bang yang dihadapi? Tantangan jadi ojek ya? Tantangan jadi ojek. Ojek itu termasuk dalam geng toko Jaya Baru. Jadi ada geng toko itu namanya Ipeh. Dia diperankan sama Aci Resti, komik stand up comedian. Itu dia karakternya tomboy ya kalau di film. Terus ada lagi kedua Nario. Di karakternya sama Bang Fahriza kalau nggak salah namanya, stand up comedian juga. Dia lebih ke Kemayu Jawa, laki Kemayu Jawa. Kebayang kan? Jadi agak tergambar sedikit. Terus ya di ojek duo sejoli yang karakternya absurd, terus asik sendiri mereka berdua. Dan kalau diibaratin kayak Sopo Jarwo, tahu nggak? Nah, karakter kayak kartun Sopo Jarwo ini. Nah, yang PR-nya lagi ketika kita big readings, kebetulan kita dimentorin langsung sama Ko Ernest juga kan, di beberapa waktu gitu. Jadi geng toko Jaya Baru ini ada juga geng toko Makmur Abadi. Ini kayak dua toko. Toko yang satu toko miliknya Ko Afuk, yang satu toko yang punya orang Sunda lah gitu. Jadi orang Chinese versus orang Sunda tokonya. Kan kelihatan tuh ya hiruk pikuknya. Nah, kita ini berdelapan lah bisa dibilang, geng-geng toko ini pemegang komedinya dari marwah musikal Cek Toko Sebelah. Jadi sisanya kayak Ko Morgan, Kristo, Ko Chandra, pemain-pemain utama dan lain sebagainya itu lebih bawa dramatisasinya, dramanya. Kita megang komedi. Background kita bukan komedi. Nah, itu yang jadi tantangan, gimana cara menghadirkan komedi dan sifatnya di atas panggung gitu loh. Kan kalau syuting, kalau take itu kan bisa cut segala macam. Ya kan? Akhirnya tantangan pertama buat bikin komedi, pertama kita bikin karakter. Karena waktu itu Ko Ernest sempat ngomong, kita nanya kan pas lagi big reading, kok gimana karakter yang harus kita build up? Apakah sama dengan referensi film, series ataupun yang lain sebagainya? Kata Ko Ernest, bikin sendiri. Waduh, bikin gimana nih? Gitu kan. Akhirnya dari situ kayak bikinnya yang Ipeh tetap tomboy, tapi dengan slengeannya dia. Yang Nario Kemayu, tapi yang kayak merasa paling paling cantik sedunia lah gitu ya. Terus ya di ojek tetap dua sembrono, tapi yang satu Betawi banget, tapi yang satu orangnya kalau kita bilang ngangong. Ngangong tuh kayak pelin-pelan lah gitu ya. Kayak gitu-gitu deh. Jadi kita bikin hasil itu. Terus kedua, kayak kita harus nge-lock beberapa format komedi. Jadi apa ya line yang mau kita sampein itu tuh harus benar-benar terstruktur gitu loh. Nggak bisa langsung yang kayak orang-orang nyabut omongan gitu atau nimpalin omongan, itu nggak bisa. Ternyata effort banget coy. Kayak H-7 kalau nggak salah ya H-7 atau H- sekian. Itu masih yang kita Ko Ernest baru datang lagi, terus kita nanya lagi kan kayak, kok ini gimana kok komedinya gitu loh. Maksudnya kita butuh lock sebagaimana. Contoh gini, kan sempet tanya, kok kalau line-nya seperti ini gimana ya? Misalnya, artis enak banget ya, rumahnya cakep-cakep banget, tuh lampunya terang banget tuh,
udah kayak di toko lampu. Lah rumah gua mah boro-boro, lampunya udah kayak lampu ari-ari. Tahu lampu ari-ari kan? Ya kan? Mungkin buat kita relate gitu. Tapi kok Ernest bilang, "Hei, yang nonton elu itu tuh bukan dari kalangan ini. Mungkin karena costly juga kan?" Costly-nya bisa dibilang karena beberapa hal gitu. Karena apa namanya? Menghadirkan beberapa toko akhirnya bisa costly seperti itu. Jadi mungkin buat kalangan masyarakat yang hadir itu nggak ngena. Jadi kita tetap harus survei juga terkait dengan riset audiens gitu. Jadi kalau lampu ari-ari, kata Ko Ernest, lampu ari-ari apaan ya? Gitu. Terus yang kayak, aduh apa lagi ya? Gitu. Sempat nyebutin mie yang dijual di SD, tau gak sih yang sumpitnya dibagi dua? Itu nggak jangan disebutin. Intinya gitu. Terus kata, mie itu mie apaan ya? Gitu. Jadi kayak kita patokannya di Ko Ernest. Jadi kalau Ko Ernest masih nanya-nanya, berarti masih belum sampai. Susah gak? Susah kan? Gimana caranya bikin komedi masuk ke semua level? Makanya salut banget pas udah lewat situ, pas udah lewatin tahap itu kayak keren sih. Bener-bener sungkem buat para komedian di luar sana yang berhasil buat ngedeliver materi-materinya mereka dan bisa nyesuaiin dengan keadaan sekitar gitu. Benar-benar hats off deh. Akhirnya saya merasakan gitu. Berasa ya, apalagi di coachingnya sama Ko Ernest. Ko Ernest coaching komedian kan, stand up komedian. Berasa nggak di pressure-nya? Apalagi yang ngidupin kita. Udah nggak lucu, yang lain kan udah drama. Kita nggak lucu ya drama juga dong. Gitu, jadi kayak flat gitu. Itu sih yang bikin tantangan. Paham. Wah. Ini saya juga jadi ikutan mikir kayak, oh ternyata gitu ya. Udah susah, kirain segampang itu. Iya, menarik banget nih. Nah, terus kemudian nih, kira-kira di saat proses audisi, kemudian menghadapi atau memerankan peran Ojak itu gitu ya, gimana caranya Bang Fatur untuk bisa meyakinkan kalau di saat lagi insecure, jadi melawan keraguan diri sendiri itu gimana caranya Bang Fatur bisa gitu? Benar. Aku disandingin sama 3 orang kan ya di dalam satu geng itu. Semuanya karakternya keren-keren coy. Maksudnya yang satu tomboy, udah kelihatan kan. Yang satu, jadi yang satu cewek ke laki-lakian, yang satu laki ke cewek-cewekan. Karakternya kan. Dia yang dua nih mau dibikin kayak gimana. Akhirnya pas kalau ngeraguin dirinya, ini mau dibawa kemana ya gitu kan. Tadi kan sempat bilang kan, build up karakternya itu seperti apa yang dipengenin. Akhirnya langsung kepikiran, karena background saya kebetulan keluarganya semuanya Betawi kan. Jadi kebayang langsung dari keluarga besar nenek yang Betawi banget tuh, yang kalau dari bapak Betawi nyablak yang lo mau kemana? Lah lo kagak kemana-mana, lu diam aja di rumah. Lah gitu. iya. Dia gitu. Lah iya. Nah kalau dari ibu itu Betawi lo mau kemana? Lah perasaan gue lihat tuh kayaknya tadi dari rumah si Sanu gitu-gitu, jadi yang akhirnya kayaknya build up karakternya jadi Betawi aja ya, karena mereka nih belum ada yang Betawi. Akhirnya langsung menyadarin lu nggak bisa insecure karena lu benar-benar unik dengan kebetawian lo tadi gitu. Jadi ya tadi karena emang menurutku ya, buat mempertahankan personal branding, entah buat personal branding diri kita sendiri as a person sama as a karakter, as a cast gitu ya. Kayaknya kuncinya cuman originalitas sama kualitas. Jadi kita punya ciri di originalitasnya tadi, sama punya kualitas itu kita bisa mainin atau enggak. Jadi dari originalitas itu kita kembangin lah gimana caranya supaya tetap berkualitas gitu sih. Wow, ini bisa jadi ini ya buat sobat bi semua gitu. Jadi suatu insight kayak oh iya ternyata memang ada 2 yang harus diperhatikan untuk bisa menghilangkan rasa insecure, karena kan memang manusia itu unik ya Bang ya. Nggak bisa gitu. nyamain ke semua persepsi orang gitu. Jadi tadi originalitas yang paling, terus yang kedua adalah kualitas. Gitu. Mantul. Oke Bang, nah kemudian setelah pentas kan ada pentasnya tuh gitu. How do you feel? Apa yang dirasakan setelah wah gue berhasil gitu? Gimana perasaan Bang Fatur? Itu memorable banget sih sampai sekarang tuh. Justru yang bikin semangat belakangan ini karena itu sih, Cak.
Karena apa? Karena banyak jadi kalau nggak salah itu shownya 3 hari. Jadi setiap hari ada 2 show. Jadi ada 6 dong, 6 show ya. Jadi show ganjil, show 135 itu di siang, show 246 itu di malam. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di setiap show kita itu selalu setelah show di depan teater. Kita kebetulan waktu itu show-nya di teater besar Cikini. Jadi di depan studio teaternya itu ada kayak red carpet dan juga backdrop. Jadi semua udah dijagain barikade, para kru-kru. Cast-nya pada keluar terus kayak jumpa penonton gitu. Akhirnya dari sana kita yang kayak ketemu banyak banget orang dan yang gak kita kenal kayak congrats, ih keren, lucu banget, ih gila. Dan karena waktu itu aku audisi nyanyi dangdut, produsernya juga ngasih porsiku buat nyanyi dangdut di atas pentas. Akhirnya itu yang bikin memorable bagi orang-orang kayak, ih dangdut banget, ayo dong joget lagi dong Jak gitu. Jadi kayak di luar tuh asik-asik. Itu yang pertama, yang offline. Yang kedua, banyak orang-orang yang ngetekin kita. Jadi padahal kita nggak kenal banyak orang kan. Terus tapi pas di satu sisi banyak tokoh penting juga datang. Kebetulan waktu itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif datang. Jadi tamu kehormatan kita. Terus banyak juga para artis dan juga seniman lainnya, content creator, influencer dan lain sebagainya nonton juga. Dan akhirnya dia ngetek kita. Terhormat gak sih? Kayak padahal nggak ada nama di situ dan nggak sebagai macam. Tapi emang waktu buat bahan branding di sosial media ada beberapa yang mention nama kita gitu. Jadi dari situ merasa terhormat. Jadi at least dia ada effort buat nyari. Terus dia mengapresiasi kita dengan menambahkan kita, mention kita di IG story-nya dia. Dan ada tulisan kayak, gila dibikin nangis ketawa dan diajak interaksi langsung sama cast-nya itu sesuatu yang luar biasa banget. Hats off buat para cast dan juga kru yang terlibat, di tag segala macem. Bayangin tuh dari beberapa orang kayak such a great great moment banget gitu loh. Jadi yang kayak wah kayaknya ini bisa jadi titik baliknya kita kalau seandainya ngeluh ingatnya ke situ sih. Gitu Ca. Wow, ternyata memang berasa gitu ya, maksudnya yang sudah diusahakan, yang sudah diperjuangkan, buahnya di situ gitu. Bener. Ya Bang ya. Orang yang kita nggak kenal tiba-tiba jadi kenal, tiba-tiba jadi follow sama satu sama lain kan, disupport sebagainya, apalagi sampai di mention sama orang-orang yang tadi, orang-orang kayak artis Butik Apa Ngabean, Project Pop, terus kayak Sylvia Aziza, The NZ Storia, banyak banget Vidi Aldiano. Dan yang bikin pressure lagi, Apa tuh? pemeran Cek Toko Sebelah filmnya datang di show 6. Wow. Ada Kak Adinia Wirasti yang meranin sebagai Ayu, pacarnya pacarnya Ko Morgan, Ko Dion Wiyoko kalau di film. Terus juga yang meranin Ojak datang. Wah, itu peran gue gitu. Jadi kayak wah kita Ojak dari multiverse yang lain gitu. Iya kan, mana kita ditemuin juga sebelum sebelum tampil. Jadi kan pressure ada banget. Iya. Mana lainnya takut nggak keluar gitu. Apalagi diliatin sama stand up komediannya langsung gitu kan. Akhirnya itu yang jadi satu hal luar biasa banget jadinya gitu loh. Iya. Jadi gitu jadi langsung memorable, langsung keinget masa-masa itu, jadi flashback moment. Wah, itu kebayang sih, maksudnya kayak yang expertnya udah dateng nih gitu. Terus sekarang kita harus seperti menjadi si expert itu kayak betul. Bisa nggak ya Nah. gitu. Aduh, jangan sampai gue memalukan nama Ojak gitu, karakter Ojak di sini gitu, apalagi ada Ojaknya langsung. Iya, waduh. Coy, berat banget. Iya. Kebayang. Gue kan luar biasa deh pokoknya Mantap. momen-momen itu. Keren banget sih tapi. Oke, kalau gitu setelah yang satu ini Sobat Bi, kita akan berbincang bersama dengan Bang Fatur. Jangan kemana-mana. Rumah tangga tak segampang pacaran. Usia nikah mesti diperhatikan. Jumlah anak juga direncanakan. Keluarga keren jadi tujuan. Periksakan kesehatanmu 3 bulan sebelum menikah. Rencana itu keren.
Kembali lagi di Muda Berkarya. Tadi kita udah mendengarkan bagaimana perjuangan Bang Fatur dari mulai awal audisi, terus kemudian sampai pentas dan after pentas gitu ya. Nah, terus kira-kira nih Bang, di saat mau menjadi atau audisi Cek Toko Sebelah ini gitu, kira-kira gimana caranya meyakinkan orang tua, meyakinkan orang sekitar? Itu kan pasti butuh restu gitu ya. Nah, itu gimana ngomongnya biar akhirnya ya monggo gitu. Gimana tuh Bang? Kalau aku tipikal yang nyoba dulu, berhasil dulu baru ngasih tahu. Oh, oke. Biar orang tua nggak kepikiran gitu. Karena mungkin orang tuaku tuh termasuk ibu ya terutama. Kalau bapak tuh kayak let it flow aja gitu. Selama ini ya yang gue lihat. Kalau ibu tuh yang kayak jadi keikut sertaan apa namanya? Jadi ikut-ikut repot juga kayak. Ini udah siap belum ininya? Ini udah jam segini nih, ini jam segini. Maksudnya jadi pecah gitu, takutnya fokusnya gitu. Jadi aku pengen ya di mana aku coba apa namanya ada peluang, aku coba dulu, berhasil dulu, baru aku kasih tahu gitu. Nanti datang ya tanggal sekian gitu. Wow. Tapi aku bilang sebelum itu aku kasih kayak stimulus-stimulusnya kayak nonton filmnya dulu nih, nonton bareng-bareng lagi. Karena kan kita pernah nonton di bioskop bareng gitu. Terus nonton lagi nih di film di apa namanya di TV kan lewat aplikasi ya. Dari situ pas habis nonton bareng, nah udah kelar filmnya, terus ku bilang kayak nanti saya main di situ, gitu. Tapi versi di atas panggungnya nanti datang ya gitu. Tapi di balik itu semua bukan saya berniat jahat ya, tapi tetap minta restunya itu dari cara yang lain gitu loh. Contohnya kayak ku coba untuk ngelakuin hal-hal tadi yang ku bilang. Setiap tahun nggak tahu kenapa pengen punya ada dobrakan baru di diri saya sendiri ya terutama. Ini sih sebenarnya buat motivasi diri sendiri aja. Nggak tahu ini works atau nggak bagi orang lain. Tapi menurutku kayaknya setiap tahun aja kan kita punya resolusi nggak sih? Ya kan? Nah sama, aku juga sama. Tapi kayak nggak dipatokin banget resolusinya. Gue harus jadi ini, gue jadi ini, gue jadi enggak. Tapi kayak gue harus unlock my new skill gitu. Makanya setiap tahun coba untuk kegiatan ini, kegiatan itu, kegiatan ini, dan mencoba untuk melibatkan mereka di dalamnya. Jadi kayak ku ikut ajang ini atau ku ikut kegiatan ini, terus ada momen di mana buat ngehadirin mereka, ku datangin mereka. Paham kan? Jadi itu sebagai juga pembuktian bahwa ini loh kalau seandainya saya juga menekuni bidang lain selain pendidikan gitu. Jadi sebenarnya nggak terfokuskan ke dalam satu jalur pendidikan saja, tapi juga soft skillnya juga jalan gitu. Jadi kayak pengen ngasih tahu kalau insya Allah bisa berhasil di dua-duanya kalau dua-duanya sama-sama ditekuni dan juga disaksiin. Intinya minta doa dari situ aja. Kedepannya mudah-mudahan lancar gitu. Wah ini caranya agak sedikit berbeda dari biasanya. Betul, ya. kalau lain kan izin ya Bu, doain ya Bu gitu ya. Kalau saya doain itu dari yang hal lain kayak doain ya gitu. Tapi nggak nyebutin spesifik ya mau ikut lomba ini. Gitu. Kok tiba-tiba orang tua bangga aja gitu ya. Gak tahu sih bangga-bangga, saya belum pernah nanya, maafin ya Mak, Pak. Mudah-mudahan sih, karena mungkin ngeliatnya dari effort kecil kan. Ayo ikut, ayo ini. Kayak difasilitasin terus, berarti kan kalau nggak restu nggak mungkin ada begitu kan. Kecuali kalau kita mau jalan, mau kemana loh? Orang mau ini, mau itu kan pasti banyak hal kan. Ini enggak kayak oh ya udah gitu atau enggak, ayo ikut inilah, ikut itulah. Sampai sekarang. Oh. Bayangin ya, maksudnya kayak saya udah gede. Maksudnya bisa buat milih atau bisa buat nentuin jalan. Insya Allah terbaik lah gitu. Jadi memang suportif juga gitu ya orang tua, lingkungan sekitar. Alhamdulillah dapat keluarga yang suportif satu sama lain gitu dan nggak menghakimi. Maksudnya nggak bagus di situ gitu, lo kesini aja gitu, lo kesini enggak. Alhamdulillah gitu. Wah ini juga jadi salah satu insight ya. Intinya buat Sobat Bi yang ingin berkembang atau ingin orang tersayangnya berkembang, intinya dukung. Betul. Gitu ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi kalau Betul. karena kita inner circle terkuat kan dari keluarga. Kalau bukan yang nolongin keluarga siapa lagi? Orang lain kan belum tentu dipercaya kan. Gitu Setuju. Intinya didukung biar nantinya orang tersayang kita bisa sahabat Bang Fatur. Cak. Amin ya Allah kalau didoain gitu. Tapi Aca juga hebat banget. Ya ampun, amin. Terus nih Bang, kan
udah selesai pentas gitu ya. Betul. Nah, dari sebelum menjadi Ojak dan sesudah menjadi Ojak, kira-kira hidupnya itu ada perubahan apa aja sih Bang? Jujur kalau hidup perubahannya agak sedikit lebih diperhatikan ya dalam segi industri ini gitu ya. Karena mungkin emang resikonya sebagai apa namanya bisa dibilang influencer atau art performer itu kan pasti ditagih karya-karya selanjutnya kan. Ya kan ya. Nah, untuk itu juga saya belum bilang kalau saya itu sebagai apa ya bisa dibilang senior atau jam terbangnya banyak segala macam. Saya tetap masih dalam porsi belajar gitu. Karena setiap karya yang ada saya mencoba untuk ayo coba ikut. Jadi saya yang mencari bukan saya yang dicari. Masih ada di tahap itu. Ya. Jadi masih apa namanya memperjuangkan banyak hal, masih juga se-struggle itu buat kayak dapetin kegiatan-kegiatan yang hasilnya itu nanti ke art performing gitu. Tapi yang menjadi itu sih sebenarnya nggak terlalu beban ya, tapi lebih ke tanggung jawabnya aja gitu. Kayak bisa lah buat dapetin karya-karya lain dan tekuni bidang ini gitu. Tapi yang apa namanya kelihatan banget di luar itu karakter Ojaknya itu. Jadi semuanya sekarang manggilku Ojak. Bahkan semua pemain yang ada di dalam teater musikal Cek Toko Sebelah, dari cast, pemain sama dari kru, nggak ada yang kenal nama aku Fatur. Bayangin, semuanya kenal namanya Ojak. Ojak gitu loh. Jadi sampai sekarang username Instagramnya diganti Ojak supaya main case itu bisa nge-tag gitu kadang. Jadi kadang lupa nama saya siapa. Jadi apa namanya aku kasih aja namanya Ojak. Bener-bener Ojakable dari Ojakable-nya itu gak cuman jadi apa namanya air personality, online personality, tapi offline juga. Jadi manggilnya sekarang Ojak. Ya udahlah Fatur Ojak, jadi Fatur Rojak. Kayak tadi acara ngomong bener. Itu sih yang jadi dapat hal lain as a Ojak gitu. Nah, kira-kira nih Bang, kalau misalnya Abang ingin mau teman-teman juga menjadi seperti Abang gitu ya, gitu. Maksudnya kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan musikal gitu ya, teater musikal gitu. Untuk pertama kan mungkin bisa ngeliat Abang dulu gitu kan di teater musikal Cek Toko Sebelah gitu. Nah, kira-kira mungkin boleh nih Bang Fatur sampaikan kira-kira gimana caranya gitu untuk bisa ngeliat Bang Fatur dulu deh gitu. Ngeliatku, aduh, kayaknya beban juga nih ya. Sebenarnya belajar tuh bisa dari mana aja ya teman-teman. Percaya. Maksudnya kita kadang belajar juga dari lini terkecil ini kita lah, sekitar kita lah, entah dari keluarga, entah dari teman, sahabat segala macam. Kayaknya kan ada dua hal nih yang sangat melekat di diri kita itu kemauan dan kemampuan. Mampu bedanya tuh cuman beda MP di tengah kan. Mampu. Intinya kalau seandainya dua-duanya ada di diri kita, kayaknya semua bisa kegali dan bisa kegapai. Karena di dunia ini kan bakat tuh terlahir tidak hanya as a talent aja kan, nggak sebagai bakat doang, tapi juga ada minat di sana. Makanya minat dan bakat dia sejajar, maksudnya setara. Makanya minat bisa digali, bakat itu sudah terlahir kan. Artinya minat dan bakat itu bisa terus kita asah selagi kita ada kemauan dan kemampuan. Nah, kayaknya teman-teman kalau seandainya mau mulai atau mau, kadang kan kita kalau lagi apa namanya ngelihat sesuatu termotivasi, terus punya excitingnya tuh lebih ke dalam suatu hal, ikutin aja terus dan jangan berhenti di kamu aja gitu loh. Tapi coba buat eksekusiin. Caranya gimana? Ya kalau misalnya interest sama dunia acting, ya belajar sama orang-orang yang sudah menggeluti acting aja gitu. Atau ngelihat dulu terus tanya-tanya, terus kalau bisa lihat dulu, kalau belum berani ya udah tontonin dulu, hadir dulu sebagai macam, dan kalau udah berani baru kayak nyobain sendiri aja buat jadi konsumsi pribadi, kayak latihan di apa namanya sendiri di kaca, di handphone dan sebagainya gitu. Nanti bisa nikmatin hal-hal lainnya ketika dia ada show atau ketika dia ada syuting segala macam gitu. Nah kalau buatku pribadi
mungkin aku juga sering sih sharing beberapa momen gitu ya. Oh sharing kayak paling ini nih seakan-akan ya. Enggak, tapi aku mencoba untuk kayak hal-hal yang mungkin belum bisa orang lain akses akan pengetahuan bagaimana cara dapetinnya. Aku coba untuk share di situ gitu. Nah kebetulan ya tadi salah satunya tuh yang paling gampang, follow akun beberapa yang sering memproduksi kegiatan-kegiatan teater atau teater musikal. Banyak banget kok, nggak satu dua. Bisa dilihat mungkin dari search di Google langsung atau dari orang-orang yang terlibat di situ. Kayak gue kan udah terlibat ya di dalam salah satu produksi ini. Nanti dilihat itu manajemennya apa sih, ya kan? Atau dilihat dari orang lain manajemennya apa sih gitu kan? Bisa lihat ada banyak banget. Nah aku tuh berkembang dan tumbuh dan dilahirkan dari Jakarta Move In. Bisa lihat dari Jakarta Move In, dan Jakarta Move In ini setiap tahun konsisten mengadakan acara serupa. Jadi bisa banget buat dicari infonya lebih lanjut karena bener sayang banget buat dilewatin. Kan susah kalau udah sayang. Iya sih. Ya kan? Karena gini, pertama juga keluarga kayak sempat yang mau datang, tapi tarik ulur gitu loh, Cak. Datang enggak, mahal banget. Bahkan ada yang bilang kayak mahal banget sih mau nontonin lo doang gitu. Perasaan ngelihat lo juga tiap hari bisa ngelihat lah sebagai macam. Tapi ini bener-bener sense-nya tuh beda. Euforianya beda. Dan terbukti ketika keluarga atau teman-teman ada yang datang, kerabat, terus kayak gila, kebayar coy segitu gitu loh. Misalnya kalau kita lihat dari nominal cost-nya ya, karena benar-benar pengalamannya juga dapat banget gitu loh, sampai terngiang-ngiang. Bahkan yang tadi gue bilang, makanya banyak banget yang apresiasi offline sama online karena ya tadi, karena apresiasinya itu datang karena dibuat bukan karena dibuat, tapi karena terbentuk sendiri ketika ada di sana gitu, di dalam satu atmosfer. Wow, ini keren banget ya, udah dikasih bocoran sedikit tuh gimana caranya kalau mau mengikuti jejaknya Bang Fatur. Nah, Bang Fatur sepertinya tadi ingin menunjukkan sesuatu ke Sobat Bi. Kira-kira apa tuh Bang? Nah, Apaan tuh gitu kan? salah satunya ketika kita datang ke dalam teater musikalnya ini ya, apalagi pertunjukan, biasanya manajemennya itu menyediakan program book. Program booknya kayak gini. Teater musikal cek sebelah, bisa lihat ya. Mana nih? Nih. Jadi di sini tuh udah terangkum kayak beberapa pengenalan terkait dengan manajemen yang mengadakan, terus juga ada cerita yang diangkat itu seputar apa, jadi highlightnya. Terus ada kru yang terlibat, pemain yang terlibat, terus juga pokoknya segala hal yang terkait dengan pertunjukan itu. Jadi ini aku kasih kenang-kenangannya buat Aca dan juga di Indonesia Radio. Nanti bisa dilihat-lihat. Terima kasih banyak. Ada fotoku di situ loh. Wow, tanda tangan gak nih? Gak usah, kan kita ketemu terus. Terima kasih Bang Fatur, ini aku terima ya. Boleh. Masya Allah. Jadi kenang-kenangannya itu emang mungkin beberapa hal ada yang dibatasi fasilitasnya, kayak di bentuk apresiasi lah kita terhadap suatu karya ya. Kayak contoh kita kan kalau nonton bioskop kan nggak boleh ngerekam ya kan, karena ya kita mengapresiasi effort coy buat menghasilkan suatu karya gitu kan. Sekarang dibajak kan kayak sakit banget gitu loh. Nah begitupun kayak beberapa pertunjukan lainnya ada yang membolehkan, ini tidak membolehkan, tapi dikasih beberapa option lainnya itu dengan programming book tadi. Dan kebetulan lagu-lagu yang dimainkan di dalam teater musikal Cek Toko Sebelah bisa kalian nikmatin di platform-platform musik yang ada di media sosial gitu. Kayak tentunya YouTube, Spotify, iTunes dan sebagainya. Jadi semua list song yang ada di dalam teater musikal Cek Toko Sebelah ada di sana. Dan itu original song, bukan song dari soundtrack filmnya atau song dari band mananya. Benar-benar pure dibuat untuk musikal itu. Wow. Itu bisa dinikmatin, bisa diputar kali. boleh nanti kali ya. Oke. Padahal udah selesai. Oke, nah Sobat Bi, for information nih ya, Bang Fatur selain menjadi art performer gitu, Bang Fatur juga telah banyak mengikuti ajang-ajang gitu, mulai dari duta-dutaan lah pokoknya gitu ya. Nah, mau tanya dulu ke Bang Fatur nih, kira-kira apa sih yang membuat Bang Fatur itu berani untuk keluar dari zona nyaman gitu, sehingga bisa ikut ajang ini, ajang itu, audisi ini, audisi itu gitu, sampai akhirnya meraih karya dan juga berprestasi. Gimana caranya Bang keluar dari zona nyaman? Ngelihatnya ya, kayak kalau ngelihat mereka kan kemotivasi. Terus kayak di diri kita tuh, di diri
Gue pribadi kayak ngerasa kayaknya gue udah stop deh buat ngagumin dia. Saatnya gue coba buat ada di posisi dia. Kayaknya gue juga bisa gitu sih. Harusnya. Walaupun pas ngelihat ke dirinya, pas ngaca, zong sih gitu. Tapi menurutku ya, kayak coba dulu deh. Kayak setelah udah coba, baru ada jawaban kan. Ada jawaban ya atau enggak gitu loh. At least ada jawabannya. Mau enggak ya nggak apa-apa, belajar lagi. Kalau mau tetap lanjutin. Kalau iya ya berarti kan suatu keuntungan bahwa sebenarnya ada potensi di situ gitu loh. Kalau coba aja belum tapi udah berani komentar itu kayaknya nggak masuk thinking, nggak habis thinking gitu kan. Maksudnya kayak lah nyoba belum tiba-tiba udah komen. Tapi kan kalau nyoba kan berhak buat komen karena udah ada jawabannya atau enggak gitu sih. Jadinya kayak mencoba buat ini sih kuncinya kalau aku nyoba hal-hal baru tuh 3 hal. Know yourself, challenge yourself, and be the best version of yourself. Jadi kayak you can do it well as you gitu. Bener-bener jadi diri lo sendiri aja. Wow, ada lagi nih kutipan yang bisa kita ambil gitu ya dari Bang Fatur itu, coba aja dulu gitu intinya. Terus tadi apa Bang? Know yourself, challenge yourself, and be the best version of yourself gitu. Ini bisa jadi apa ya, diinget-inget terus Sobat Bi. Karena wow, ternyata itu yang bisa membuat Bang Fatur menjadi sehebat ini. Betul. Gitu. Tapi secara nggak disadari semua tokoh kayaknya begitu deh. Karena kayak ya udah nyoba aja dulu. Ya, mau jelek juga ya udah gitu loh. At least ada hasil. Iya, gitu. betul. Coba aja dulu. Coba aja Oke, dulu. terakhir nih Bang, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan sama Bang Fatur untuk Sobat Bi yang sekiranya ayo dong berani sekarang untuk mampu menjadi pemuda yang bisa menghasilkan karya. Mangga Bang. Oke. Aku bukan orang paling bijak di sini. Juga bukan paling benar di sini, tapi mencoba untuk ngenalin diri dan mencoba untuk adaptasi dengan lingkungan, salah satunya dengan menerima diri gitu. Dan juga harus bisa yakin sama diri sendiri, karena kalau bukan diri kalian siapa lagi mau yakinin gitu. Keluarga oke, tapi kan balik lagi yang bawa diri kalian kan sendiri gitu. Pertama hal yang bisa dilakuin itu buat apapun ini ya, skupnya tuh bebas mau ngelakuin sesuatu atau mau bikin project sesuatu dan lain sebagainya hal. Itu yang pertama kayaknya fokus to your perfection, not to your imperfection. Lebih fokusin ke hal-hal yang sifatnya ke kelebihan kamu aja, jangan kekurangannya. Karena kalau kekurangan kayak lingkaran setan, gak ada ujungnya. Kalau ke kelebihan kan, gue bisa ini, gue bisa ini, gue bisa. Pede aja dulu, karena bakal nentuin tuh dari pihak lain gitu. Di ACC atau enggak projectnya, atau bisa works atau enggak. At least kita udah berhasil untuk menerima diri tadi dengan fokus to our perfection. Fokus to perfeksi kita atau kelebihan kita. Terus sekarang kayaknya yang relate banget sama kehidupan kita apalagi anak muda ya. Ini juga motivasi buat diri sendiri sih, setiap kalau seandainya jenuh. Itu kayaknya anak muda bukan saatnya ajang buat adu gengsi sama banyak gaya, tapi justru menghasilin banyak aksi dan juga memproduksi karya-karya. Masya Allah. Wow. Udah itu aja sih. Masya Allah, keren banget. Ini sepertinya nanti Sobat Bi perlu ditonton, disimak dengan baik, terus di highlight kutipan-kutipannya gitu ya. Ini kutipan apa? Fatur 2023 Fatur 2023. Ojak 2023 iya, gitu. bener. Ojak sih. Jadi sekarang kayak punya nama panggung. Nah terus nanti bisa di post di story Instagram dan di mention Bang Faturnya apa Bang, nama Instagramnya Bang? @muh.fathurrizki double R di tengah-tengahnya. Nah tuh bisa dicatat ya Sobat Bi. Oke Bang, kalau gitu karena sudah 1 jam kita berbincang dengan banyak sekali informasi, kemudian juga insight gitu ya, dan juga motivasi juga pastinya menginspirasi untuk Sobat Bi. Terima kasih banyak Bang Fatur sudah meluangkan waktu hadir di sini sharing bersama kita, dan juga terima kasih banyak untuk Sobat Bi yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bisa menjadi salah satu langkah awal untuk Sobat Bi bisa keluar dari zona nyaman. Gitu. Dan Sobat Bi yang mau hadir di sini juga ketika punya karya, punya hobi, apapun itu yang menginspirasi dan juga memotivasi, boleh didaftarkan di Muda Berkarya. Dan linknya ada di bio Instagram @b_in_radio. Kalau gitu Aca bersama dengan Bang Fatur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu.
Ternyata adik stunting. Gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini.